dipersembahkan oleh Halo pemirsa, jumpa lagi dalam Indonesiaku bersama saya Sabda Maryam. Belum lama ini, DPRD Kabupaten Cirebon mengeluarkan sebuah peraturan daerah baru yang belum pernah dibuat oleh daerah-daerah lain, yaitu Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2004, yang isinya menghimbau kepada seluruh siswa sekolah tingkat dasar yang sedang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah umum untuk mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah. Di tengah maraknya lembaga pendidikan agama di wilayah Kabupaten Cirebon, Perda Nomor 62 Tahun 2004 justru mengisyaratkan kondisi yang terbalik, seolah masyarakat Kabupaten Cirebon melalaikan pendidikan agama bagi anak-anak mereka. Padahal, Kabupaten Cirebon dikenal sebagai daerah dengan penduduk yang sangat religius. Apa sebenarnya yang mendasari perda tersebut tercetus? Dan bagaimana masyarakat Kabupaten Cirebon menyikapinya? Sebagai salah satu daerah yang dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam, Kabupaten Cirebon terus membangun tatanan pendidikan bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu agama Islam. Salah satu lembaga pendidikan tertua dan sudah berakar kuat di Kabupaten Cirebon adalah pesantren. Banyak orang dari berbagai penjuru tanah air berdatangan untuk menimba ilmu agama di Kabupaten Cirebon. Selain itu, pemerintah daerah bersama dengan para pemerhati pesantren terus mengembangkan sistem pengelolaan pesantren dari konvensional menjadi lebih modern. Bagi masyarakat Kabupaten Cirebon yang tidak berminat membawa putra-putri mereka ke pesantren, bisa memilih sekolah umum untuk mendidik anak-anak mereka. Namun demikian, pendidikan agama tetap menjadi prioritas. Usai sekolah umum, anak-anak mengikuti beragam pendidikan agama non-formal yang banyak tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon, seperti pengajian. Kehadiran Perda Nomor 62 Tahun 2004 mencuri perhatian masyarakat di Kabupaten Cirebon. Perda tersebut terasa janggal bagi mereka. Di tengah kegiatan pendidikan agama yang sudah berjalan dengan sistematis, perda ini dianggap memunculkan isu seolah masyarakat Cirebon lalai dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka. Ya, menurut saya sih nggak perlu adanya wajib belajar di madrasah karena anak sudah mendapatkan pendidikan agama di sekolah dasar dan mengaji di luar sekolah. Menurut saya kasihan anak-anak ya, menjadi tambah beban, apalagi sekolah SD saja sudah susah ditambah dengan sekolah madrasah. Saya bingung apa sih maksudnya DPRD dan Pemda mengeluarkan peraturan daerah? Setiap peraturan daerah yang dibuat haruslah didukung dengan alasan yang kuat. Lantas, apa yang mendasari DPRD Kabupaten Cirebon untuk membuat Perda Nomor 62 Tahun 2004? Munculnya sebuah peraturan daerah harus didasari berbagai pemikiran dan kajian. Aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis juga menjadi pertimbangan penting. Dan yang jelas, jangan sampai perda yang dibuat justru membebani masyarakat. Ihwal apakah yang menjadi pertimbangan perda perihal pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah tercetus? Proses pembuatan perda di DPRD yang pertama itu kan dihantarkan oleh Bupati selaku kepala daerah, yang kemudian oleh DPRD dibuat ataupun dibentuk
sebuah pansus lewat paripurna, dan proses pembahasannya itulah oleh pansus. Pansus ini mengkaji segala macam aturan ataupun konsideran yang menjadi landasan ataupun dasar dibuatkannya sebuah perda madrasah diniyah. Jadi perda itu lahir sebetulnya berawal dari kerisauan teman-teman DPRD yang merupakan representasi publik. Apa itu kerisauan itu? Kerisauannya adalah bahwa selama ini yang dilihat dan dikaji oleh anggota dewan bahwa pelajaran agama yang diberikan di tingkat SD itu belum mampu memberikan bekal secara baik terhadap proses pemahaman agama. Kita tahu bahwa salah satu indikator kenaikan IPM adalah sektor pendidikan. Maka pendidikan di sini tidak boleh dipisahkan antara pendidikan swasta dengan pendidikan negeri, termasuk dalamnya pendidikan agama yang memang cukup luar biasa kontribusinya terhadap pemerintah daerah dalam menuntaskan program wajib belajar. Karena DPRD punya komitmen untuk membangun fondasi agama bagi putra daerah dan anak bangsa. Dipersembahkan oleh Indonesia Now is a fresh look at the country's people and culture. Every week we bring you the news, interviews, and features from an international perspective. We take you to destinations throughout the archipelago as well as explore the country's guiding faith. And we talk with presidents to pop stars for the inside story. So please join us for Indonesia Now. I'm Kania Sutisnawinata. I'm Dalton Tananaka. Now on Saturdays at 7 a.m. and Sundays 5:30 p.m. here on Metro TV. Pertama di televisi Indonesia. Adakah hal-hal tertentu yang menurut Anda sesali, Anda lakukan ketika itu? Saya bukan pimpinan, Pak, tapi anggota DPR. Tapi Anda, Ya. saya bicara aparat penegak hukum. Baik. Harus kita bersihkan dulu dong. Pemerintah harus mengupayakan perlindungannya. Salah satu agenda reformasi itu kan membasmi korupsi. Dialog interaktif berseri Today's Dialogue, meretas jalan reformasi. Eksklusif di Metro TV. Dunia bisnis berkembang penuh dinamika setiap hari. Bisnis hari ini memberikan informasi untuk ketepatan berinvestasi saat ini dan prospeknya di masa depan. Ikuti juga tips mengenai financial and money management dalam segmen Uang Anda bersama Agus Pambagio. Jangan pernah jalani hari Anda tanpa bisnis hari ini. Setiap Selasa jam 3 sore di Metro TV. dipersembahkan oleh Guna menunjang pembekalan ilmu agama di sekolah tingkat dasar, di ruang inilah anggota DPRD Kabupaten Cirebon mendiskusikan dan memutuskan perda tentang wajib belajar Madrasah Diniyah Awaliyah bagi siswa sekolah dasar. Sebenarnya, pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah sudah banyak berdiri jauh sebelum ada perda diusulkan. Jumlahnya pun tidak sedikit. Kurang lebih 500 madrasah diniyah awaliyah sudah berdiri. Namun, sifat pelaksanaan dan pengelolaannya belum terarah. Madrasah diniyah yang sejak tahun 60-an sudah ada, itu dikoordinasi menjadi bentuk peraturan yang dapat mengikat secara baik. Jadi DPR terus mengawal Madrasah diniyah ini sebagai alternatif untuk orang menjadi sadar dan menjadi kewajiban mereka melakukan pengajian keagamaan. Lantas apa yang membuat DPRD membidik siswa sekolah dasar untuk mengikuti pendidikan agama melalui MDA? Yang dipilih sekolah dasar
karena sekolah dasar itu merupakan awal daripada seorang siswa untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Sehingga apabila pondasi bagi seorang siswa ini disertai juga dengan ilmu-ilmu tentang agama Islam, maka ini akan menjadi pegangan kelak bagi siswa tersebut untuk nanti dalam pergaulan atau juga menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Akhirnya, usulan Bupati pun diusung ke sidang paripurna. DPRD kemudian membentuk pansus dan tidak kurang dalam waktu 1 bulan, peraturan daerah tentang Madrasah Diniyah Awaliyah berhasil dirumuskan, kemudian disahkan. Setelah disahkan, DPRD dan Pemda memiliki tugas berat berikutnya, yaitu mensosialisasikan sekaligus mengimplementasikan kebijakan Perda kepada masyarakat. Tidak mudah memang. Tanggapan masyarakat akan Perda tersebut tidak positif awalnya, karena dianggap semakin membebani kegiatan belajar mengajar anak-anak mereka yang sudah terlanjur berat dengan pelajaran-pelajaran di sekolah umum. DPRD bersama Pemda Kabupaten berusaha mengeliminir anggapan tersebut. Pemerintah daerah dan DPRD punya kehendak dan keinginan agar masyarakat Cirebon Kabupaten, khususnya umumnya masyarakat Indonesia, punya pondasi yang sangat baik di bidang keagamaan, di bidang moral, di bidang budi pekerti, sehingga nanti ke depan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Cirebon Kabupaten, punya pondasi yang baik dalam bagaimana mengatur negara. Generasi muda ke depan menjadi seorang pemimpin punya pengetahuan yang sangat luar biasa di bidang agama dan di bidang pengetahuan yang umum. Kita kumpulkan semua tokoh-tokoh masyarakat untuk sosialisasi tentang Perda yang ada. Berikutnya juga kita kumpulkan semua kepala sekolah-sekolah MD agar mereka mematuhi Perda yang ada. Yang berikutnya agar mereka menyalurkan dana yang ada dari pemerintah daerah. Jangan sampai akal-akalan, jangan sampai fiktif, karena ini adalah uang rakyat. DPRD dan Pemda juga sepenuhnya sadar bahwa proses pendidikan akan berjalan baik bila ditunjang oleh dana yang mencukupi untuk membangun sarana dan prasarana. Apa strategi DPRD dan Pemda mengantisipasi persoalan klasik tersebut? Sekarang ini sebetulnya bantuan dari pemerintah daerah belum dapat dikatakan memenuhi keinginan Madrasah Diniyah. Apabila kita perhatikan di lapangan bahwa Madrasah Diniyah itu masih tidak memadai sarana dan prasarananya. Oleh karena itu DPRD Kabupaten Cirebon masih terus memperjuangkan agar APBD tahun 2008 ke depan itu menuntaskan bagaimana membantu sarana prasarana. Dalam rangka implementasi Perda tentang Madrasah Diniyah, kita pertama bahwa memberikan subsidi kepada semua guru-guru Madrasah Diniyah yang sementara ini memang mengalami kesulitan dalam soal penggajian. Dari yayasan, dari sekolah, kadang-kadang dibayar dengan uang yang terbatas. Sehingga pemerintah daerah mulai tahun 2005 memberikan subsidi sebesar Rp250.000 per tahun per guru Madrasah Diniyah. Tahun 2008 dalam rangka anak-anak didik di SD ini mau sekolah di Madrasah Diniyah, kita programkan memberikan subsidi tidak kurang 4,2 miliar kepada semua murid-murid Madrasah Diniyah. Memang tidak besar. 1 bulan 2.000 untuk bayar DSP, kalau setahun berarti 24.000. Sejak diimplementasikannya Perda, pertumbuhan Madrasah Diniyah Awaliyah terus bertambah. Saat ini, sudah berdiri sekitar 792 Madrasah Diniyah Awaliyah. Dengan jumlah murid mencapai 105.138 siswa. Dengan tenaga pengajar yang berjumlah
3.936 guru. Kurikulum pelajaran pun beragam. Namun, kurikulum inti yang diikuti oleh setiap siswa diniyah awaliyah berupa mata pelajaran Al-Quran dan hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, dan praktek ibadah. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2004 sudah 36 bulan berjalan. Para siswa sekolah tingkat dasar sudah mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah. Sejauh mana efektivitas penerapan perda ini di masyarakat? Kalau memang wacana yang digulirkan adalah persoalan peningkatan generasi putra daerah, lantas apakah memang sudah terlihat hasil yang signifikan dengan diterapkannya perda tersebut? Indonesiaku akan kembali setelah pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Menumbuhkan semangat perdamaian untuk tahun yang lebih baik, Metro TV menghadirkan live event Tahun Baru, menampilkan konser 3 diva serta kemeriahan detik-detik menjelang tahun 2008 dari berbagai kota di Indonesia dan negara-negara Asia Pasifik. Live event Tahun Baru, Senin 31 Desember jam 9:30 malam. Message of Peace, Metro TV. Grammy Award Amy Grant bersama tim andalannya berkeliling seantero Amerika Serikat untuk membantu mewujudkan 3 keinginan tulus di setiap kota. Rasakan dahsyatnya energi cinta kasih sesama manusia dan dramatisnya keharuan. Three Wishes. Roxanne and John Sterneman have a SoCal family with SoCal problems. Stop yelling! The little divas are screaming mad at mom. No, I'm not! Yes, you are! Can Nanny Deb get this Hollywood family to act the part? Not once did these children get praised. I do! dipersembahkan oleh Munculnya Perda Nomor 62 Tahun 2004 tak lain untuk menggawangi generasi penerus bangsa yang kuat dan memiliki prinsip agama yang mumpuni. Tapi sejauh mana efektivitas perda tersebut mampu melakukannya? Dampaknya sangat luar biasa. Siswa-siswa SD sekarang berbondong-bondong belajar atau sekolah di Madrasah Diniyah karena adanya bantuan dari pemerintah daerah. Sehingga pemikiran saya pada waktu awal membuat perda, kalau paginya sekolah negeri atau swasta di SD, sorenya di MD, beban biaya kepada orang tua murid akan berat. Dengan diberlakukannya, dengan diberikan bantuan untuk siswa, DSP-nya dibantu oleh pemerintah daerah, alhamdulillah berbondong-bondong masyarakat sudah mengetahui bahwa Pemda punya program untuk siswa MD digratiskan. Yang kami lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan MD setelah ada Perda itu, pertama tentu banyak wali murid memberikan apresiasi terhadap Perda ini dengan tingkat pemahaman pendidikan agama bagi anak murid SD yang telah melakukan yang telah masuk di MD ini menjadi lebih baik. Satu, pemahaman, kemudian pengertian terhadap pelajaran agama yang diberikan oleh MD itu sangat menunjang. Nah, tentu ini merupakan prestasi bagi Kabupaten Cirebon ketika Perda ini
diberlakukan. Kepada masyarakat juga kami sudah sosialisasikan dan alhamdulillah sambutannya sangat luar biasa. Pertama, ada peningkatan akhlakul karimah, sopan santun yang baik di kalangan para pelajar khususnya. Dan yang kedua, orang tua kelihatannya agak lega pikirannya karena sudah dibekali dengan pendidikan diniyah khususnya akhlakul karimah. Inilah salah satu kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah Awaliyah. Kurikulum yang diikuti cukup padat. Para siswa bisa dikatakan sangat sibuk. Mereka baru saja menyelesaikan pelajaran di sekolah umum dan kini mereka harus menghabiskan separuh dari sisa hari mereka untuk mengikuti pelajaran di Madrasah Diniyah Awaliyah. Bagaimana efektivitas sistem pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah bagi perkembangan kehidupan beragama anak-anak di Cirebon? Meski kebijakan penerapan Madrasah Diniyah Awaliyah awalnya dirasakan berat, para orang tua murid akhirnya menyadari bahwa materi pendidikan yang diberikan pada anak-anak mereka akan sangat bermanfaat bagi fundamental pengembangan moralitas dan kehidupan beragama putra-putri mereka. Saya sebagai wali murid merasa gembira sekali. Kenapa merasa gembira sekali? Karena anak-anak didik saya yang tadinya habis sekolah umum itu bermain-main, alhamdulillah dengan adanya pelaturan itu, anak didik saya akhirnya sehabis sekolah umum itu ikut sekolah madrasah diniyah. Yang positifnya dengan adanya sekolah diniyah ini, anak-anak saya yang pertama yang tadinya tidak main sekarang rajin belajar, yang tidak dia bisa baca Al-Quran, alhamdulillah sekarang bisa baca Al-Quran. Keberadaan Madrasah Diniyah Awaliyah memberikan warna dan sentuhan sendiri di tengah keberagaman lembaga pendidikan agama Islam yang banyak berdiri di Kabupaten Cirebon. Dengan adanya perda tersebut sangatlah pas dengan program FSC, sehingga dimanapun dalam pengajian, dalam majelis taklim atau acara tabligh-tabligh, Kiai FSC selalu mendengungkan dan selalu menyebarkan apa itu Perda 62 itu. Masyarakat itu sendiri secara berbondong-bondong dan mengerti tentang Al-Quran, tentang ajaran-ajaran Islam, tentang apa itu kewajiban dan apa itu sesuatu hal yang dilarang dan diperintah oleh Allah dengan program sekolah diniyah ini. Kebetulan dari masyarakat desa sangat mendukung. Sekarang ini sebagai tantangan zaman, maka daripada itu kita harus untuk dasar anak-anak itu harus digembleng masalah agama. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2004 tentang Madrasah Diniyah Awaliyah sekali lagi berhasil mengukuhkan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang konsisten mempertahankan aspek budaya dan religi. Pemirsa, begitu kompleksnya persoalan moralitas bangsa yang saat ini menjadi fenomena, memupuskan harapan kita sebagai warga negara yang mendambakan kehidupan berbangsa yang maju dan bermoral. Kehidupan kualitas religi seseorang adalah fondasi dasar yang memiliki peranan kuat dalam membangun bangsa yang bersih dan sehat. Akankah persoalan moralitas bangsa ini semakin menghanyutkan keinginan warga negaranya untuk mendapatkan kehidupannya lebih baik di negaranya sendiri? Kebijakan pemerintah Kabupaten Cirebon
dengan menerapkan belajar Madrasah Diniyah Awaliyah dapat dijadikan panutan daerah lain untuk mencetak generasi bangsa yang memiliki kualitas moral dan tingkat ketakwaan yang tinggi sejak dini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Sabda Maryam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. dipersembahkan oleh